Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 447D dari kelompok 3 akan mempresentasikan sosiologi komunikasi. Di kelompok 3 ini kami beranggotakan saya sendiri, Siras Sardiansyah, ada Amara, Anita Nurjana, Adinda Zahira, ada Sarah, dan Ananda Normaleta. Latar belakang Trans TV atau Televisi Transformasi Indonesia adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Transmedia, memiliki moto milik kita bersama. Konsep tayangnya tidak banyak berbeda dengan televisi swasta lainnya. Direktur utama Trans TV saat ini adalah Atik Nurwahyuni, yang juga merupakan Direktur utama Trans 7. Siapa Mau Jadi Juara adalah sebuah program kuis yang tayang di Trans TV mulai 22 November 2021. Acara ini menguji wawasan tentang pengetahuan umum, musik, gambar, kata-kata, maupun pelajaran yang berada di bangku sekolah. Analisis kasus. 1. Bentuk acara. Tayangan televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Jadi tayangan dari program televisi Trans TV yang berjudul Siapa Mau Jadi Juara mengajak para pelajar hingga masyarakat umum di rumah untuk belajar pengetahuan bersama dalam berbentuk acara kuis. Acara ini dipandu oleh Billy Syahputra, Angel Karamoy, Yuki Kato, Boy William, dan kawan-kawan. Ada seleksi dalam permainan kuis ini yaitu SD, SMP, SMA, dan sidak akhir. Acara kuis merupakan program acara edutainment, yaitu gabungan antara edukasi dan hiburan yang dikemas dalam satu program. Dua, isi informasi program. Acara ini menguji wawasan tentang pengetahuan umum, musik, gambar, kata-kata, maupun pelajaran yang didapat di bangku sekolah. Billy dan Angel akan menguji kecerdasan, kekompakan, konsentrasi, serta wawasan dari para peserta yang ikut bermain. Selain itu, Billy dan Angel akan memberikan hadiah hingga 15 juta bagi pemenang yang beruntung. Kuis ini terbagi menjadi 4 babak dengan jenis permainan yang berbeda, namun intinya sama, menguji pengetahuan, konsentrasi, kekompakan, dan wawasan peserta. Nama-nama babak dalam kuis ini terinspirasi dari tingkatan pendidikan formal di Indonesia, serta sidang akhir yang harus dihadapi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Jadi dapat disimpulkan pesan yang disampaikan dalam acara program televisi Siapa Mau Jadi Juara memiliki pesan yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia yang menonton acara tersebut. 3. Mutu program acara. Memberikan edukasi dan menambah wawasan para penonton maupun pengisi acara dengan kemasan yang menghibur. Program ini bukan sekedar menampilkan persaingan siapa yang paling pintar, tapi juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menampilkan siapa yang paling berwawasan luas tanpa ada unsur menggurui, serta memberikan hadiah kepada mereka yang gemar belajar dan berwawasan luas. Next. 4. Peran dalam perubahan budaya. Sesuai dengan fungsinya, siaran televisi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai media pendidikan dan sebagai sumber belajar karena siaran televisi dapat memberikan rangsangan, membawa serta pemicu, membangkitkan, mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu, memberikan saran-saran, memberikan warna, membelajarkan, menghibur, memperkuat, menggiatkan,
menyampaikan pengaruh dari orang lain, memperkenalkan berbagai identitas ciri sesuatu, memberikan contoh, proses internalisasi tingkah laku, berbagi bentuk partisipasi, serta penyesuaian diri, dan lain-lain. 5. Peran dalam kontrol sosial program. Peran dari program televisi Siapa Mau Jadi Juara yang merupakan siaran televisi pendidikan sebagai media pembelajaran dapat berfungsi sebagai sumber belajar, sehingga dimungkinkan terjadi proses pembelajaran pada peserta didik karena siaran televisi mampu berperan untuk yang pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret, yang kedua, melampaui batas indera, waktu, dan ruang, yang ketiga, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, memberi kesepakatan peserta didik, mengontrol arah maupun kecepatan belajarnya, membangkitkan keingintahuan dan motivasi belajar. Yang terakhir, yang kelima, dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dari yang abstrak hingga yang konkret. Oleh karena itu, pemanfaatan siaran TV pendidikan sebagai sumber belajar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran positif dan negatif dari program TV Siapa Mau Jadi Juara. Televisi menyiarkan informasi pendidikan dalam bentuk audiovisual sehingga lebih mudah dicerna oleh masyarakat, namun terdapat pengaruh positif dan negatif penyiaran program televisi Siapa Mau Jadi Juara. Peran positifnya yang pertama, menarik minat belajar. Siaran televisi ini memiliki kemampuan menarik perhatian massa, menunjukkan bahwa media tersebut menguasai khalayak secara geografis dan sosiologis, sehingga penggunaan televisi sebagai media penyebaran informasi pendidikan dapat menarik minat belajar masyarakat dengan berbagai latar belakang. Yang kedua, ada menjadi sarana pendidikan tambahan. Siaran ini dapat menjadi sarana pendidikan tambahan yang mendampingi pendidikan formal. Televisi menyajikan tangan dalam bentuk gambar yang bergerak dan juga suara. Informasi pendidikan siaran ini yang disajikan secara audiovisual tersebut akan dengan mudah dipahami dengan penonton. Yang ketiga, ada memperluas wawasan. Informasi pendidikan dari program ini yang bisa ditampilkan dalam televisi tidaklah terbatas secara geografis maupun budaya. Televisi dapat menyiarkan informasi pendidikan dari berbagai belahan dunia, juga berbagai jenis ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, ada peran negatif dari program TV Siapa Mau Jadi Juara. Yang pertama, mengurangi waktu belajar. Tidak semua siaran televisi ini berisi informasi pendidikan, kebanyakan merupakan hiburan. Hal tersebut dinilai mengasyikkan dan membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi. Dampaknya akan mengurangi waktu belajar sehingga mengganggu proses pendidikan. Yang kedua, ada mendorong perilaku pasif. Program televisi ini merupakan media komunikasi yang sifat acara dari televisi ke siswa yang tidak bisa sebaliknya. Jadi hal tersebut membuat siswa tidak bisa bertanya walaupun dirinya belum paham atau tertinggal, padahal daya tangka siswa berbeda-beda, sehingga siswa terpaksa menjadi pasif, tidak bisa bertanya, tidak bisa mengemukakan pendapat, yang dilakukan hanya menonton dan mendengarkan. Yang ketiga adalah tayangan yang tidak cocok untuk pelajaran. Televisi kerap kali berisikan tayangan yang tidak cocok bagi pelajar, seperti tayangan mempertontonkan kekerasan, kata-kata kasar, kenakalan, kriminalitas, aktivitas seksual, mistik, horor, hingga adegan merokok yang mempengaruhi pendidikan anak. Next. 7. Apakah sesuai regulasi Indonesia, isi siaran mengandung informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 2. Isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan muat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Ketiga,
Isi siaran memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Keempat, isi siaran menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Next. Kesimpulan, acara Siapa Mau Jadi Juara memiliki sisi kualitas yang baik karena selain menghibur, acara tersebut memberikan informasi wawasan saat acara sedang berlangsung, yaitu melalui kuisnya, dan acara merupakan yang terkesan santai untuk ditonton dari segala kalangan usia. Sekian, terima kasih yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.